Di sini ada jalur 12 volt. Kita potong saja menggunakan cutter. Jadi kita cek lagi untuk memastikannya. Nah, di sini sudah bisa on. Sudah bisa start. Keapisan Bromo mati total, tapi indikatornya ini kedip-kedip seperti ini. Ini kasus yang sering terjadi di Capison. Sudah kita ganti adaptor sama juga, jadi masalahnya bukan di adaptor tetapi di dalam Capison ini sendiri. Jadi langsung kita bongkar seperti ini, dan dalamnya juga sangat kecil sekali ini. Jadi di sini analisanya ada tegangan beban berat sehingga Capisonnya tidak mau menyala, hanya kedip-kedip. Kita melakukan perbaikan, perlu kita ketahui dulu pembelajaran bahwa tegangan Capison dari induknya ini adalah 12 volt. Dari si 12 volt ini masuk di soketnya ini, nanti akan menuju IC ini LP3. Ini adalah IC 5 volt yang akan menyuplai ini lilitan ini adalah 5 volt, kemudian dikecilkan menjadi 3,3 yang ini IC LM, kemudian ini ada juga IC 1,3 volt, dan ada lagi IC 1,2 ini menyuplai ini 1,3 nya juga menyuplai IC 3,3 voltnya menyuplai IC memori. Jadi setelah 12 volt dirubah menjadi 5, kemudian 3,3, 1,7, 1,1 dan hidup. Jadi selain 12 volt yang dikecilkan menjadi 5 ini, ada juga 12 volt yang langsung jalurnya menuju IC ini, IC polaritas ataupun bagian sinyalnya. Jadi jika ini mengalami short, ini bisa juga indikatornya kedip-kedip. Jadi untuk mengeksekusinya ini, di sini ada jalur 12 volt yang menuju IC polaritas tadi. Ini kita potong. Jadi kita potong saja menggunakan cutter agar kita bisa mengetahui apakah jika jalurnya ini kita potong jalur 12 volt yang ke IC polaritas ini, receiver akan nyala normal. Jadi kita cek lagi untuk memastikannya. Nah, di sini sudah bisa on, sudah bisa start. Nah, tetapi ini ada minusnya nih. Ini receivernya bisa normal tetapi tidak ada siarannya, alias tidak ada gambarnya. Karena memang ya ini 12-nya sudah kita lepas. Jadi solusinya ini kita sambung lagi dan kita cari masalahnya di sini. Selanjutnya akan kita lepas IC polaritasnya yang ini. Mudah-mudahan bisa terlihat. Saya akan menggunakan blower untuk melepasnya. Kalau jika tidak ada blower bisa menggunakan solder biasa, tapi agak rumit karena tempatnya sangat sempit. Nah, nanti bisa terlepas. Oke, IC polaritasnya saya lepas. Setelah dilepas, jalurnya ini kita pasang lagi yang kita potong tadi. Ini kita solder, kemudian kita mengganti IC ini. Tetapi bagaimana jika IC ini tidak ada atau tidak mau mengganti? Jadi jalan satu-satunya kita hanya perlu mengaktifkan satu polaritas.
mau vertikal apa mau horizontal. Jika karena ini siarannya itu Caption dan yang punya pelanggan ini dengan paket, ya kita aktifkan saja vertikalnya. Jadi cara mengaktifkan vertikalnya mari kita lakukan. Jadi untuk mengaktifkan ini vertikalnya, jadi kita menjumper saja pin 2 dan 3. Ini yang bagian tengah ini kita jumper, karena di sini kakinya kan ada 4, kemudian di sini 4. Nah, yang pinggir sama pinggir biarkan saja, yang tengahnya 2 biji ini kita jumper seperti ini ya, dengan asumsi, dengan harapan setelah kita jumper ini tegangannya yang 13 volt bisa langsung menuju antena dan bisa menghidupkan sinyal vertikal. Nah, jadi sangat mudah untuk memperbaikinya tanpa menggunakan IC. Dan akan kita nyalakan, maka receiver akan on. Dan kita cek jalur antena dulu, karena jalur antena harus ada 13 volt. Ini sudah nyala nomor 7. Nah, lanjut kita cek. Oke, itu 11,6. Ini bisa dipastikan sembuh dan jos. Yang pertama receivernya kedip-kedip sudah bisa menjadi nyala kembali. Nah, dan pekerjaan kita selesai. Kita mengaktifkan vertikal saja dari yang awalnya kedip-kedip. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.